Nama saya Putri Ceremiasi, NPM 225305202. Di sini saya berperan sebagai konselor. Halo, perkenalkan nama saya Istinganatul Umaisaro, NPM 22130521112. Di sini saya sebagai konseli. Permisi, Bu. Iya, silakan masuk, Mbak. Assalamualaikum. Salam. Duduk, Mbak. Ibu. Sebelumnya kita perkenalkan dulu ya. Mbak namanya siapa? Nama aku Istinganatul Umaisaro. Mbak lebih suka dipanggil apa ya? Biasanya aku dipanggilnya Iis, Bu. Iis. Iya. Rumahnya di mana, Mbak? Aku rumahnya di Batanghari, Bu. Di Batanghari. Mm-mm. Metro Timur ya? Iya, maksudnya dekat metro lah. Kesibukannya apa nih, Mbak Is? Kuliah, Bu. Kuliah di Unila. Unila. Oh, berarti di sini ngekos ya? Iya, Kos di mana, Mbak? ngekos di Cengkeh, Bu. Cengkeh. Cengkeh ini masih masuk Raja Basa nggak sih? Masih kayaknya dekat GO. Oh, berarti gang samping GO itu ya? Iya. Oke. Mbak Is nih yang saya semalam kan ya? Kira-kira ada apa nih, Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Jadi sekarang ini nih aku sering ngalamin pikiran yang negatif gitu, Bu. Oh, Kayak negatif. kayak mikir kalau kuliah ini nanti lama kerjanya gitu. Kenapa Mbak Is bisa mikirnya kayak gitu? Karena teman-temanku yang udah kerja dia bisa sambil kuliah, sedangkan aku susah buat kuliah sambil kerja gitu, Bu. Coba Mbak Is ceritain lebih detailnya kenapa Mbak Is ngerasa seperti itu. Yang pertama, waktu itu pernah sih, Bu, saya dibilangin, kan saya temenan sama teman dekat saya, terus ibunya bilang, kenapa nggak cari temen yang udah kerja aja gitu. Dari situ saya udah mulai mikir, emangnya kalau kuliah kenapa? Kuliah kan juga bisa dapat kerja nanti setelah itu, walaupun memang lama. Yang tadinya aku mikir aku harus kuliah, sekarang jadi mikir kayak, oh ternyata orang-orang itu dianggap kalau dia udah kerja gitu, Bu. Terus ditambah kalau di rumah juga gitu ditanyain kapan lulusnya, sedangkan kan sekarang aku masih semester 4 ya, Bu, masih setengah lah ibaratnya. Kalau misal aku udah di semester 6, 7 baru kalau aku ditanyain kapan lulusnya mungkin aku bisa jawab gitu kan. Tapi kalau sekarang kayak lah aku mau jawab apa gitu kan. Terus yang kedua itu teman-temanku yang dia udah kerja, mereka itu sambil kuliah gitu kan, jadi mereka bisa kerja, terus mereka juga bisa sambil cari uang gitu kan. Mereka kuliahnya di UT. Nah, jadi kan aku mikir kayak, apa emang aku harus kerja dulu baru habis itu kuliah atau kayak mana gitu kan. Jadi aku mulai nggak semangat lagi semenjak aku mulai berpikir kalau orang-orang yang udah kerja itu dianggap, tapi kalau kuliah itu mungkin masih ngabisin uang gitu, Bu. Jadi Mbak Is ini ngerasa kayak gini tuh ngerasa sedih nggak sih? Sedih ya? Ya kayak sedih lah, Bu, kayak kenapa gitu, emang kalau kuliah nggak boleh, emang kalau temenan itu harus sama yang udah kerja gitu kan. Jadi saya juga bingung harus gimana. Pas kejadian ini terjadi, apa sih yang Mbak Is pikirin gitu tentang diri Mbak Is? Ya aku kayak mikir harusnya aku kerja aja, nggak usah kuliahnya nanti kalau aku udah punya kerja gitu.
padahal udah di semester 4 gitu. Tadinya aku udah mulai mau nggak apa-apa bertahan aja, udah setengah perjalanan gitu. Cuman kalau aku ditekan-tekan kayak gitu juga lama-lama aku juga bingung kan Bu, kayak gak semangat kuliah juga, kayak ya mikirin kalau kuliah masih ngabisin uang gitu-gitu. Apa sih yang bikin Mbak Iis itu yakin bahwa kalau orang yang udah kerja itu lebih dianggap daripada orang yang udah kuliah? Karena itu tadi Bu, yang pertama gara-gara ibunya teman saya bilang kenapa nggak nyari yang kerja dulu, terus orang tua saya juga nanyain kapan lulus, mbak saya juga nanyain kapan lulus, kayak seolah-olah mereka nyuruh aku kerja dulu gitu loh. Padahal awalnya tuh udah ditanya kan mau kerja atau kuliah. Kalau kuliah carilah yang beasiswa gitu kan. Akhirnya aku ya udahlah mikir gimana nih caranya nyari beasiswa. Alhamdulillahnya dapet, tapi giliran udah di tengah-tengah kayak gini malah ditanyain kayak gitu terus. Jadi kayak aku mikir oh berarti emang kalau kerja itu lebih dianggap dari yang kuliah gitu. Nah, setelah Mbak Is ngalamin perasaan yang kayak gini nih, pikiran Mbak Is itu gimana? Pikirannya ya kayak males gitu kuliah. Jadi berpengaruhnya ke kuliah Mbak Is ya? Kayak aku nyari-nyari kerja gitu, di mana aku bisa diterima gitu. Jadi dalam waktu Mbak Iis kuliah, Mbak Iis sempat-sempetin nyari lowongan kerja gitu. Nah terus respon Mbak Iis terhadap peristiwa ini itu gimana? Keselnya tuh kayak kesel terhadap diri Mbak Iis atau keselnya ke orang-orang juga atau gimana? Yang pertama kesel sama diri aku sih Bu, kenapa aku dulu nggak milih kerja aja. Terus yang kedua aku kesel sama orang-orang kayak yang ngomongin kayak gitu, karena kan aku di sini udah berusaha gitu loh, gimana caranya biar nilaiku bagus, aku cepat lulus gitu kan. Cuma mereka nggak ngeliat itu gitu. Jadi tuh menurut Mbak Iis, keyakinan Mbak Iis yang orang yang udah kerja itu lebih dianggap dari yang kuliah itu masuk akal nggak sih? Kadang aku sempat berpikir kayak sebenarnya kayak nggak masuk akal gitu ya Bu, karena kan orang tuh pasti nanti yang kuliah itu pasti bisa kerja gitu. Kenapa aku mikir kayak gini? Kan kira-kira kalau Mbak Is mikirnya kayak gini sih, Mbak Is mikir nggak sih apa nih yang bakal aku dapat kalau aku mikirnya kayak gini? Pasti kalau aku mikir kayak gini terus yang aku dapat ya cuma rasa kesel, sedih doang gitu ya Bu. Iya, Mbak Iis kalau mikirnya kayak gitu terus ya Mbak, yang ada nih Mbak Iis, nah itu tadi Mbak Iis akan terus merasa kesel, merasa sedih. Kira-kira rasa kesel sama rasa sedih Mbak Iis ini bisa membantu nyelesain masalah Mbak Iis nggak? Enggak kan? Nah, ada nggak sih kayak keyakinan Mbak Iis tentang keyakinan bahwa orang yang udah kerja itu lebih dianggap daripada yang kuliah? Ada sih Bu, kayak aku mikir pasti nanti aku juga bisa kerja walaupun aku kuliah dulu gitu. Nah betul itu Mbak. Coba Mbak Is pikir-pikir lagi, kalau Mbak Is terus Mbak Is nggak menantang keyakinan ini, apa yang akan terjadi sama kuliah Mbak Is? Iya sih Bu, kayak aku males terus gitu kan, kayak ngerjain tugas juga males, berangkat juga males gitu. Coba Mbak, kira-kira kalau keyakinan Mbak Iis bahwa kerja itu lebih dianggap
daripada kuliah itu bisa mencapai tujuan Mbak Is nggak? Kayaknya enggak deh Bu. Enggak kan? Nah, karena Mbak Is mikirnya enggak, kenapa nih Mbak Is kok bisa mikir enggak? Ya karena kan tujuanku aku pengen selesaiin kuliah secara cepat. Tapi kalau aku males-malesan kan kayaknya nggak bisa gitu Bu. Betul. Kalau kuliah kan harus semangat kalau emang mau selesainya cepet gitu. Betul Mbak. Nah, Mbak Is itu mikirnya emang harus seperti itu Mbak. Nah ya, Mbak Is harus bisa nentang pikiran itu, karena kalau Mbak Is sedih terus-terusan itu akan berpengaruh ke fokus Mbak Is. Jadi kan tujuan Mbak Is itu kan pengen kuliah dan lulusnya cepet gitu ya. Sedangkan orang yang pengen lulus cepat ini butuh effort yang lebih Mbak. Nanti kalau Mbak Is terus-terusan kayak gini, nanti fokus Mbak Is itu akan terpecah. Berarti sekarang Mbak Is bisa nggak nih melihat apa yang Mbak Is dapat dari sesi konseling ini? Kalau dari sisi konseling ini berarti aku harus mikir kalau yang kuliah itu pasti bisa dapat kerja, karena yang kuliah ini kalau cepat-cepat lulus berarti kan cepat-cepat bisa cari kerja gitu ya Bu? Iya, sekarang Mbak Is bisa nggak lebih mikir secara rasional tentang situasi Mbak Is sekarang? Bisa Bu, berarti saya harus mikir kalau saya kuliah saya juga bisa dapat kerja gitu ya Bu? Betul. Mbak Is punya keyakinan nggak sih yang lebih realistis yang Mbak Is pegang dalam situasi ini? Berarti keyakinannya kalau aku lulus kuliah cepat aku bisa cepat-cepat cari kerja. Nah, bagus itu Mbak, kalau Mbak Is udah punya keyakinan kayak gitu sekarang. Karena kan besok kalau Mbak Is udah lulus pasti Mbak Is kerja, bisa dapat kerja. Nah, sekarang Mbak Is itu hanya perlu berfokus pada dunia perkuliahan Mbak Is. Kata Mbak Is kan Mbak Is pengen lulus cepet ya. Gini Mbak, kalau orang yang pengen lulus cepet ini kuliahnya tuh harus benar-benar. Jadi Mbak Is fokuskan dulu ke kuliah, nanti kalau habis kuliah udah wisuda barulah Mbak Is nyari kerja gitu. Mbak Is pengennya kerja di mana kalau untuk sekarang? Aku pengen jadi PNS Bu. Oh, pengen jadi PNS ya. Bagus itu Mbak. Saya juga sih dulu sebenarnya pengen jadi PNS. Oke, semoga Mbak Iis besok bisa jadi PNS ya Mbak. Amin. Gimana nih sekarang kecemasan Mbak Iis ini sudah membaik belum? Tadi sebelum Mbak Iis konseling kecemasannya berada di angka berapa? 8 kayaknya Bu. 8. Terus kalau sekarang? Sekarang udah turun sih, mungkin 4 ya Bu. Oke, bagus itu Mbak kalau memang sudah turun. Oke, karena sekarang Mbak Iis kecemasannya sudah turun, saya akan berikan tugas kepada Mbak Iis. Tugasnya ini Mbak Iis mencatat Mbak Iis sudah nyelesain tugas apa aja selama seminggu terakhir ini, dan tugas apa aja yang Mbak Iis kumpulkan secara tepat waktu, dan dalam seminggu ini Mbak Iis masuk kuliah berapa kali. Nah, nanti kita bertemu 5 hari lagi ya Mbak. Nanti pas kita ketemu, nanti kita tinggal progres kemajuan Mbak Is ini udah sampai mana. Baik Bu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin cukup ya Bu. Oke, karena sesi konselingnya
waktunya juga habis. Kita cukupkan sampai di sini. Kita bertemu 5 hari kemudian. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Iya. Makasih ya Mbak Iya, Is. sampai bertemu Permisi ya, lagi. Bu. Iya.